Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Syifa dengan NIM 2108015242. Sekarang saya ingin menjelaskan atau memaparkan mengenai abstrak saya pada Konferensi Nasional ke-9 Peneliti Muda Psikologi Indonesia. Jadi judul saya itu hubungan hedonic behavior dan regulasi diri dengan impulsif buying pada perempuan pembeli produk fashion. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memulai memaparkan judul tersebut. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi di Indonesia ini perkembangan fashion itu sudah mengikuti arus modernisasi, yang dimana masyarakat menjadi lebih selektif untuk menentukan gaya hidupnya karena adanya fashion yang menunjang penampilan seseorang agar lebih terlihat menarik lagi. Maka fashion di Indonesia ini sudah berkembang secara pesat. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Populix menyimpulkan bahwa barang yang paling banyak dibeli perempuan melalui situs online yaitu berupa produk pakaian dan kosmetik dengan persentase sebanyak 49%. Dan data tersebut bisa diakses pada website resmi dari liputan6.com. Data di atas menunjukkan bahwa produk fashion merupakan produk yang banyak dibeli oleh perempuan. Kemudian, izin mengutip dari Verpanken dan Herabadi di 2001 menyatakan bahwa impulsif buying ini adalah pembelian tidak rasional yang dilakukan secara cepat atau pembelian yang cepat tanpa direncanakan sebelumnya. Tidak direncanakan, jadi diikuti oleh adanya konflik pikiran dan dorongan emosional. Tetapi Utami dan Sumaryono di 2008 menyatakan bahwa kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian impulsif ini sebenarnya bisa diatasi. Hal yang dapat diatasi oleh konsumen yaitu dengan memiliki kontrol yang baik, di mana salah satunya dengan cara membuat list atau daftar yang berisikan tentang barang-barang kebutuhan yang memang ingin dibeli terlebih dahulu atau yang lebih diutamakan untuk dibeli, sehingga hal tersebut dapat mengendalikan diri dari konsumen untuk mengurangi pembelian impulsif ini. Jadi si kontrol diri ini termasuk dalam regulasi diri, yang dimana hal tersebut merupakan faktor kepribadian dalam hal motivasi, seperti merencanakan strategi, mengevaluasi, dan memanipulasi lingkungan sehingga terjadi perubahan lingkungan akibat kegiatan tersebut atau akibat dari kontrol diri yang baik tersebut. Kemudian pada tinjauan pustaka ini, seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa kecenderungan hedonis ini merupakan dorongan untuk mencari kepuasan ataupun kesenangan. Jika dilakukan secara konsisten, kecenderungan hedonis ini menjadi pendorong utama dari adanya impulsif buying. Namun sebaliknya, seperti yang sudah saya mention tadi, bahwa regulasi diri ini membantu untuk mengendalikan diri kita, sehingga secara teoritis berperan dalam menghambat impulsif buying. Tetapi meskipun hal itu, dinamika hubungan antara ketiga konstruk seperti hedonic behavior, regulasi diri, dan impulsif buying ini masih memerlukan kajian yang lebih dalam, kajian empiris yang lebih dalam. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Bagian pertama ini ada desain penelitian, yang dimana memakai pendekatan kuantitatif untuk melihat apakah terdapat hubungan hedonic behavior dan regulasi diri dengan impulsif buying pada pembelian produk fashion. Kemudian untuk partisipan dan teknik samplingnya menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria perempuan aktif. Kemudian untuk saat ini
sudah berjumlah 108 perempuan aktif pembeli produk fashion. Lalu yang selanjutnya pada instrumen penelitian, di sini saya memakai 3 alat ukur. Yang pertama, alat ukur hedonic behavior. Saya memakai female hedonistic behavior questionnaire yang dikembangkan oleh Tina Deviana, Barulhaya, Gania, Tresniasari pada tahun 2020. Kemudian untuk alat ukur regulasi diri, saya memakai Short Self-Regulation Scale yang diadaptasi oleh Tresna Diani dan Taufik di tahun 2020. Kemudian yang terakhir, alat ukur impulsive buying, saya memakai The Impulsive Buying Tendency Scale yang dikemukakan oleh Verplanken dan Herabadi di tahun 2021. Lalu instrumen yang saya pakai yaitu Google Form melalui online. Jadi saya mengirimkan link Google Form tersebut sesuai dengan kriteria yang mereka sesuai dengan kriteria melalui WhatsApp grup, Instagram maupun Twitter. Untuk teknik analisa datanya, saya memakai uji korelasi Spearman. Mengapa saya memakai uji korelasi? Karena uji korelasi Spearman ini variabelnya bisa berupa kontinu dan ordinal, serta tidak memerlukan asumsi normalitas. Pada 3 variabel saya, yaitu hedonic behavior, self-regulation, serta impulsive buying, termasuk ke dalam data ordinal. Lalu saya memakai aplikasi SPSS for Windows versi 26. Selanjutnya, ada hasil uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama ada hedonic behavior. Di sini hedonic behavior itu Cronbach alpha-nya 832 dengan jumlah item 14. Kemudian untuk regulasi diri, untuk hedonic behavior, hasil dari analisis reliabilitas dan nilai Cronbach alpha adalah 0,832 dengan jumlah item sebanyak 14. Maka alat ukur tersebut dinyatakan valid. Lalu untuk regulasi diri, hasil dari analisis reliabilitas dan nilai Cronbach alpha-nya adalah 0,861 dengan jumlah item sebanyak 9, maka alat ukur ini dinyatakan valid. Lalu yang terakhir ada impulsive buying. Hasil dari analisis reliabilitas dan nilai Cronbach alpha adalah 0,721 dengan jumlah item 20, maka alat ukur ini dinyatakan valid. Jadi dari ketiga alat ukur yang saya gunakan dinyatakan valid. Lalu hasil penelitian seperti diagram yang sudah saya lampirkan, rentang usia yang mengisi kuesioner ini mulai dari 14 sampai 36 tahun, usia 14 tahun berjumlah 1 orang, 17 tahun berjumlah 1 orang, 18 tahun berjumlah 1 orang, 19 tahun berjumlah 9 orang, 20 tahun berjumlah 16 orang, 21 tahun berjumlah 25 orang, 22 tahun berjumlah 17 orang, 23 tahun berjumlah 11 orang, 24 tahun berjumlah 12 orang, 25 tahun berjumlah 5 orang, 26 tahun berjumlah 2 orang, 27 tahun berjumlah 1 orang, 28 tahun berjumlah 5 orang, 30 tahun berjumlah 1 orang, dan yang terakhir 36 tahun berjumlah 1 orang. Sesuai dengan diagram yang sudah saya lampirkan. Maka untuk saat ini didominasi oleh usia 21 tahun, yaitu berjumlah 25 orang. Sedangkan pada aplikasi yang sering digunakan, saya mencantumkan ada Shopee, Lazada, TikTok, Tokopedia, dan lainnya. Responden didominasi pada pemakaian aplikasi Shopee dengan jumlah 84 orang dengan persentase 77,8%, disusul dengan aplikasi Lazada dengan jumlah 20 orang dengan persentase 18,5%, kemudian aplikasi Tokopedia dengan jumlah 3 orang 2,8%, dan responden yang memilih lainnya dengan jumlah 1 orang dengan persentase 0,9%. Lalu saat saya melakukan uji hubungan, bisa dilihat
di diagram yang sudah saya lampirkan, pada hedonic behavior dan impulsive buying memiliki koefisien korelasi sebesar 0,210 dengan nilai signifikansi sebesar 0,029 lebih kecil dari batas signifikansi 0,5. Maka hubungan antara hedonic behavior dan impulsive buying dinyatakan signifikan. Lalu pada hedonic behavior dan regulasi diri memiliki koefisien korelasi sebesar 0,187 dengan nilai signifikansi sebesar 0,053, maka lebih besar dari batas signifikansi umum yaitu 0,05. Maka hubungan antara hedonic behavior dan regulasi diri ini tidak signifikan. Lalu yang terakhir, pada hedonic behavior dan regulasi diri didapatkan koefisien korelasi sebesar 0,182 dengan nilai signifikansi sebesar 0,060, maka lebih besar dari 0,05. Hubungan antara hedonic behavior dan regulasi diri ini tidak signifikan. Lalu, kesimpulan. Pada bagian kesimpulan ini, semakin tinggi hedonic behavior, maka semakin tinggi pula kecenderungan impulsive buying pada perempuan pembeli produk fashion. Namun, tidak adanya hubungan yang signifikan pada regulasi diri dengan impulsive buying dan regulasi diri dengan hedonic behavior. Hasil ini menunjukkan bahwa dorongan untuk hedonic behavior memiliki peran yang signifikan dalam memicu perilaku impulsive buying. Tapi sebaliknya, regulasi diri tidak menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik dengan baik hedonic behavior ini maupun impulsive buying. Lalu pada bagian saran, penelitian selanjutnya diperlukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain untuk dapat mediasi dan modernisasi hubungan antara variabel satu dan lainnya, serta untuk memahami lebih dalam mengapa regulasi diri ini tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dalam sampel ini. Karena sesuai yang tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa regulasi diri ini mengendalikan kita dalam melakukan impulsive buying. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan dan paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mau ucapkan banyak terima kasih. Saya tutup. Saya Lia Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.